Pernah nggak sih, mobil-mobil zaman dulu, ya katakanlah era 90-an, itu rasanya kayak tank, keras, kokoh, badak banget. Beda jauh sama mobil sekarang yang rasanya kesenggol dikit aja, langsung penyok. Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal bongkar misteri kenapa mobil modern justru sengaja dirancang biar gampang ringsek. Jawabannya siap-siap aja mungkin bakal bikin Anda kaget. Oke, coba deh kita bandingin langsung. Dulu nih, kalau mobil nggak sengaja nyerempet tembok, paling-paling ya cuma baret-baret halus. Dipoles dikit, kinclong lagi. Sekarang, kejadian yang sama persis di mobil modern bisa langsung bikin penyok parah dan butuh perbaikan serius di bengkel. Ini bukan perasaan Anda doang loh, tapi emang begitulah faktanya. Dan ini nggak cuma soal senggolan kecil. Ada contoh viral yang ekstrim banget. Sebuah kijang kapsul tua ketimpa kontainer. Pilar-pilarnya masih tegak berdiri. Bandingin sama Fortuner baru di insiden serupa, pilarnya hancur. Tentu, ya banyak faktor lain yang main di situ. Tapi foto ini seakan jadi bukti kalau mobil zaman dulu tuh kesannya emang jauh lebih tangguh. Nah, ini nih yang jadi pertanyaan besarnya. Kenapa? Apa produsen mobil sengaja bikin mobil yang lebih lemah? Jawabannya singkatnya, iya. Betul sekali. Semua ini disengaja. Tapi alasannya bukan buat merugikan kita, sama sekali bukan. Justru sebaliknya, kelemahan yang kelihatan ini sebenarnya adalah sebuah fitur desain yang super pintar dan yang paling penting bisa menyelamatkan nyawa. Yuk kita kenalan sama rahasianya, zona remuk atau yang kerennya disebut crumpled zone. Jadi, crumple zone itu apaan sih sebenarnya? Gampangnya gini, bayangin aja ada area di depan dan belakang mobil yang emang sengaja dibikin buat hancur. Tujuannya bukan biar mobilnya jadi jelek pas tabrakan, tapi biar area ini berfungsi kayak spons raksasa yang menyerap semua energi dahsyat dari benturan. Cara kerjanya begini, pas terjadi tabrakan, duar, crumple zone ini bakal langsung melipat dan meremuk secara terkendali. Proses remuk inilah yang memakan atau menyerap energi tabrakan. Jadi, mobil nggak berhenti mendadak kayak nabrak tembok bata. Dan yang paling penting, energi mematikan itu jadi nggak sampai ke kabin tempat kita duduk. Intinya, mobil itu rela mengorbankan dirinya demi melindungi kita. Keren kan? Oke, jadi crumple zone itu alasan utama soal keselamatan. Tapi, tunggu dulu, ceritanya nggak berhenti di situ. Ada alasan lain kenapa mobil-mobil modern terasa lebih ringkih. Dan ini ada hubungannya sama faktor-faktor lain di luar keselamatan. Desain mobil modern itu kayak tarik ulur antara 3 prioritas utama. Pertama, jelas keselamatan dengan crumple zone-nya. Tapi di sisi lain ada tekanan buat menekan biaya produksi yang seringkali artinya ya pakai material yang lebih tipis. Dan yang ketiga, ada tuntutan efisiensi bahan bakar. Biar irit, mobil harus lebih ringan. Perbedaannya kelihatan jelas banget kalau kita lihat datanya di tabel ini. Ketebalan plat baja mobil era 90-an itu di atas 0,9 mm, bandingin sama mobil modern yang bisa setipis 0,6 mm. Materialnya juga ganti dari baja berat yang solid jadi baja ringan, aluminium, atau bahkan komposit. Jadi fokus desainnya itu geser dari yang penting tahan banting jadi keseimbangan antara selamat dan irit. Sekarang kita balik ceritanya. Kita kan dari tadi seolah-olah memuji mobil tua yang kuat. Tapi ternyata kekuatan itu jugalah kelemahan mereka yang paling fatal dan berbahaya. Mobil-mobil tua itu dirancang dengan chassis yang super kaku. Pas tabrakan, mobilnya mungkin nggak akan ringsek parah. Kedengarannya bagus kan? Salah besar. Justru karena nggak ada bagian yang meremuk untuk menyerap energi, semua gaya tumbukan itu langsung ditransfer. Kemana? Ya ke dalam kabin dan tentunya ke tubuh penumpang di dalamnya. Lantas efeknya apa buat penumpang di dalam? Apa yang terjadi pada tubuh manusia saat berada di dalam kotak baja yang berhenti mendadak dari kecepatan tinggi? Dan ini dia jawabannya. Lihat hasil uji tabrak Dodge Charger dari era 70-an ini. Mobilnya emang kaku dan kuat, tapi lihat akibatnya. Seluruh bodi mobil terlipat jadi 2. Karena energi tabrakan gak diserap di depan, energi itu malah menghancurkan seluruh struktur mobil, termasuk ruang kabin. Kesimpulannya, mobilnya mungkin kelihatan kuat, tapi penumpangnya nggak akan selamat. Nah, dari semua fakta ini, kita bisa mulai menarik kesimpulan. Ini bukan lagi sekedar cerita tentang baja tebal lawan baja tipis, tapi tentang 2 filosofi desain yang beda 180 derajat. Pada dasarnya, inilah pertukaran besar yang terjadi di dunia otomotif. Filosofi lama itu tujuannya melindungi aset,
yaitu si mobil itu sendiri. Sementara filosofi modern tujuannya melindungi nyala, yaitu penumpang di dalamnya. Mobil modern itu sengaja dirancang untuk jadi korban dalam sebuah kecelakaan supaya Anda nggak jadi korban. Tapi ceritanya belum selesai sampai di sini. Nggak semua mobil modern itu diciptakan sama rata. Angka 0,6 mm ini misalnya, ini adalah standar ketebalan pelat minimum yang sering dipakai pabrikan Jepang dan Korea, terutama untuk mobil-mobil di segmen yang lebih terjangkau. Dan grafik ini menjelaskan kenapa. Lihat deh perbedaannya. Di bar paling kiri, standar Jepang dan Korea bisa mulai dari 0,6 mm. Sekarang geser ke bar untuk Tiongkok, Eropa, dan Amerika. Standarnya jauh lebih tebal, bahkan bisa di atas 1 mm. Nah, ini juga salah satu alasan kenapa kadang mobil buatan Jepang atau Korea bisa kelihatan lebih ringsek dibanding mobil buatan Eropa. Karena material dasarnya memang sudah beda ketebalannya dari awal. Jadi, kita kembali ke pertanyaan awal. Setelah tahu semua ini, lain kali Anda lihat mobil baru yang penyok parah cuma gara-gara senggolan kecil, apa yang bakal terlintas di pikiran Anda? Apakah Anda akan melihatnya sebagai tanda kelemahan, atau justru sebagai bukti sebuah desain keselamatan canggih yang baru saja berfungsi sebagaimana mestinya, mengorbankan diri demi melindungi penumpangnya? Nah, perspektifnya sekarang ada di tangan Anda.